Membahas hal itu kita akan berbincang dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini, Ashar Suryo Broto, Sekjen Granat atau Gerakan Nasional Anti Narkotika, dan Ahmad Yani, anggota Komisi 3 DPR. Bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung di Prime Time. Pak Yani, Pak Ashar, apa yang istimewa dari seorang Corby menurut Anda? Saya kira istimewa kita yang mengistimewakan. Jadi enak banget jadi Corby. Negara ini mengistimewakan dan mendiskriminasikan warga negara yang lain. Jadi mendapat surga dunia lah Corby di Indonesia ini. Padahal kejahatan yang dia lakukan sudah melalui proses yang panjang. Dan peradilan sudah memutuskan bahwa dia bersalah. Peradilan sudah menghukum dia, tapi lagi-lagi kebijakan di luar peradilan ada memberikan dia hak-hak istimewa. Ini apakah hak istimewa itu ada pemberian yang satu grasi? Enggak, sebelumnya juga ada pemberian juga, ya kan? Terus sekarang ini adalah remisi. Nah, ini menjadi persoalan kita. Tak kala negara ini data nanti bisa dikonfirmasi dari kawan-kawan Granat maupun BNN sendiri, bahwa setiap hari ini manusia Indonesia ini mati 50 orang gara-gara narkoba. 5 juta orang yang kena masalah narkoba. Ratusan triliun uang tersedot, ya kan? Urusan narkoba ini kejahatan yang jauh luar biasa. Di dapil saya di Sumatera Selatan itu ya juga kan narkoba ini sudah masuk tidak hanya kepada unit-unit umum, tapi sudah masuk ke unit-unit sekolah. Ya kan? Sekolah-sekolah dasar, sekolah seperti ini. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Itulah sebabnya menjadi sangat istimewa, Pak Yani. Menjadi lonceng kematian buat kita. Kita dulu pada waktu awal sudah kita ributkan masalah Corby ini. Dulu mengatakan ini bagian dari diplomatik, ya kan? Tapi apa yang kita dapat bagian dari diplomatik? Orang Australia masih kurang ajar kok. Kalau bagian dari upaya diplomatik, berarti itulah kelemahan diplomasi kita, kan? Nah, ini kan Pak Ashar dan kawan-kawan sudah capek-capek melakukan kampanye anti narkoba. Tapi Pak, kayaknya ini menyakitkan atau seperti apa sih, Pak? Sakit banget nih. Jadi begini ya, ini tahun 2006 ya, tahun 2006 Hari Anti Narkotik Sedunia ya. Kalau tidak salah kepala negara waktu itu sudah katakan zero toleransi terhadap kejahatan narkoba. Apalagi kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Enggak, maksudnya zero toleransi itu apa? Itulah maksudnya, itu zero toleransi itu tidak ada, ampun-ampunan begini tidak ada. Dengan adanya kepres pengurangan hukuman itu inilah yang saya setuju tadi Pak yang tadi bilang inkonsistensi. Ya. Setelah itu timbul gerasi. Nah, sejak gerasi Anda tahu sendiri, gerasi tahun beberapa tahun yang lalu kita menggugat ya, karena mewakili masyarakat penggiat anti narkoba seluruh Indonesia ini juga menggugat. Kalau tidak nggak tanggung-tanggung, menggugat waktu kuasa gugatnya sendiri Pak Yusril istilahnya waktu itu beliau seknek yang tahu betul bahwa ini, tapi kok kalah juga ya. Jadi inilah keistimewaan seorang Corby ini, walaupun sudah dilawan gini masih aja lolos terus apa? Buat ini question mark yang sangat besar buat kita. Iya, saking istimewanya kita akan segarkan kembali ingatan kita sekalian terhadap peristiwa yang istimewa ini dengan kronologis kasus Shapell Corby seperti ini. Kita mulai dari tahun 2004, pemirsa. Anda bisa menyimak grafiknya di mana pada tanggal 8 Oktober Corby ditangkap di Bandara Ngurah Rai ini dalam tasnya membawa marijuana sebesar 4,2 kg. Luar biasa ya, 4 kilo itu luar biasa. Kemudian setahun kemudian ia divonis 20 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Kemudian di tahun yang sama Pengadilan Negeri Denpasar membuka persidangan tingkat banding. Nah, melalui banding hukumannya dikurangi 5 tahun hanya 15 tahun. Jadi dari 20 tahun, kemudian pengadilan banding menjadikannya 15 tahun. Selanjutnya, di tahun 2006, pada tanggal 12 Januari, kasasi MA kembali ke 20 tahun penjara. Tapi, nah ini ada yang menarik nih. Di tahun 2012, sahabatnya Pak Yani mengeluarkan Kepres nomor 22 tahun 2012, hukuman dikurangi 5 tahun. Ini kok iya, akhirnya pada tanggal 6 Februari ini, besok, ya nasib Corby akan diputuskan. 6 itu kapan? Hari ini, Pak? Hari ini. Iya, hari ini menurut informasi bahwa proses mekanisme administratif itu sudah ada di mejanya Pak Amir Samsudin, Menkumham. Kita sebagai mitra, kita mengingatkan betul Pak Amir supaya tidak menandatangani itu tersebut. Teman-teman Komisi 3 katanya mau bikin melayangkan surat protes. Karena udah berapa kali, termasuk juga pada waktu kita mengecek, sebenarnya pada waktu itu kita ingin melakukan interpelasi juga terhadap pemberian yang namanya grasi tersebut. Ini grasi terkait Corby yang mau diinterpelasi. Enggak dulu, pada waktu itu, kan tadi kan kelas 2012 kan sempat. Itu kelas balik. Iya, betul. Kelas balik.
Nah, tapi setelah digugat ke PT UN ya kan dengan mekanisme ya dikalahkan ya kita berarti kan itu adalah dianggap otoritas ya kan. Iya. Nah, tapi menurut saya apakah kita ini tidak ada apa namanya semacam kepedulian terhadap bahaya narkoba yang sudah merasuk betul ini luar biasa. Kenapa narkoba ini bisa beredar di Indonesia ini dengan leluasa? Pertama, law enforcement kita lemah. Kenapa narkoba tidak beredar di Malaysia, tidak beredar di Singapura? Karena law enforcement mereka tegas sekali. Iya. Kita law enforcement kita lemah. Pasar kita juga luar biasa. Sistem hukum kita masih lemah, ya kan? Bayangkan akhirnya untuk tidak susah supaya lagi mencari pasar, buat saja pasar itu kena tergabung. Ini ada kesalahan juga penerapan hukum. Yang mereka menurut saya korban. Ini harus kita dua kategorikan. Mereka korban, mereka pemakai dengan mereka mafia untuk jaringan ini. Kalau korban harus dibantu. Korban harus direhabilitasi. Iya, direhabilitasi. Tapi mereka kadang-kadang tidak direhabilitasi, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Bergabunglah ini para mafia. Makin jadi. Akhirnya menjadi pasar tersendiri di lembaga pemasyarakatan itu. Ini menarik. Lebih sempurna lagi, sedikit lagi. Dibuat lagi lebih sempurna, ditemukan lagi pabrik ekstasi di lembaga di negara mana yang ada kecuali mutualisme ya. Pak Asar, Anda akan komentar di segmen berikutnya Pak ya. Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Sebelumnya saya ajak Anda pemirsa untuk menyimak tayangan grafik yang berikut ini untuk mendukung diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah 6 negara penyalur narkoba terbesar di dunia, di mana Indonesia termasuk 6 besar khusus marijuana. Ini semacam ada spesialisasi Indonesia produsen marijuana, penyalur narkoba terbesar dunia. Ada Kolombia, di mana di Kolombia itu Bapak-bapak tahu kan bahwa gengnya sudah menguasai negara malah sebenarnya kan. Kemudian ada Tiongkok, Brasil, Iran, dan Meksiko. Pak Azhar, kayaknya perang ini tidak akan pernah berhenti dan Anda sebenarnya musuh Anda itu siapa sih? Apakah bukan pengguna, penyalur narkoba, bandar, atau bahkan perang Anda itu sebenarnya musuh Anda itu adalah teman Anda sendiri yang ada dalam birokrasi? Jawabnya gampang-gampang susah juga itu ya. Ya, yang gampang aja. Jadi gini, kita tahu bahwa kalau narkoba itu selain ganja itu dimasukin dari luar. Ya, kan, selain ganja, ya kan di luar kan? Ya, kokain, morfin sama itu ya. Marijuana. Marijuana ada di dalam negeri. Oh sudah ada. Marijuana kan ya, ganja. Tadi kan, ganja itu ya. Jadi itu. Ya, malah 6 besar kita. Nah itu kan. Jadi ganja, produksi ganja ini kita sudah tahu lah di Aceh itu terbesar. Kemudian dari luar ini kan masuk terus, ya. Ditutup sini masuk ini terus masuk. Jadi kalau masuk terus berarti pencegahannya yang kurang. Ya kan? Dan pencegahan itu tidak hanya mencegah di pelabuhan dan sebagainya, tidak, mencegah itu bukan hanya mencegah itu sudah sampai di gedung-gedung besar ini yang di Jakarta ini. Ya. Maksudnya di kantor-kantor pemerintah. Karena kejahatan narkotikanya adalah kejahatan yang terorganisir. Dia tidak hanya melakukan pelakunya saja, tapi di belakang pelaku juga ada. Ya, sampai kepada petugas-petugas yang harus menyelamatkan para narapidana dan sebagainya sampai ke... Emangnya siapa Pak Asar orang yang di belakangnya ini yang sangat well organized terhadap narkoba ini bisa masuk ke Indonesia? Ini kan sindikat ya. Kita sudah tahu kalau sindikat kan pasti ada bosnya. Oh, jelas. Bos itu hubungannya dengan bos juga kan? Oh, jadi ada bos dari bos. Ya. Pasti. Big bossnya di Indonesia juga. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kita sudah tahu kok. Ya, kita sudah tahu. Kerjasama dengan BNN banyak sekali data-data itu beredar. Lebih susah ngadepin bos besar di Indonesia ini atau pengedar atau bandar, Pak? Saya kira sama aja. Jadi kalau memang lebih susah ngadepin yang di dalam sendiri dong, di rumah sendiri. Mana bisa? Kita nggak usah bohong lah kita aja. Contoh ya, beberapa kasus yang sudah divonis mati dan sebagainya masih bisa mendapatkan gerasi dan sebagainya. Itu bukan cuma itu, malah memimpin transaksi di dalam penjara. Ya kan? Pak Yani kan tahu soal itu. Malah bukan hanya itu, bisa menghamilkan orang di penjara. Itu bonusnya, Pak. Emangnya payung hukum kita tidak cukup kuat, Pak? Kita pernah mengungkap di tempat ini juga dulu. Sampai di mana? Kok berhenti? Pak, kita kalau baca regulasi ya, sebenarnya kan sudah cukup. Regulasi kita sudah cukup semua, sampai pada ancaman hukuman mati. Tapi tak kalah ancaman hukuman mati itu sekarang ini sahabat saya dia sudah Asep yang pertama kali itu hakim ya kan sekarang ini kalau di Tangerang mulai menerapkan hukuman mati itu agak berkurang gitu. Tapi tak kalah kita sudah mulai permisif maka naik lagi. Naik terus menerus dan sekarang ini jauh lebih dasar. Artinya sebenarnya mereka ini takut kalau ada hukuman mati ya. Takut ada hukuman mati. Nah, berarti law enforcement penting dong di sini. Inilah makanya hakim kita ini bermain-main juga, ya kan? Hakim bukan cuma hakim Pak Yani. Hakim di bawah, oke lah aparat yang di bawah. Tapi kalau hakim memegang balu godamnya itu adalah mengatakan hukuman mati dan tidak ada kompromi,
Nah sekarang sudah mulai turun, jarang sekali perkara-perkara sudah diberi hukuman mati mendapat lagi fasilitas yang namanya gerasi dan lain sebagainya. Itu jadi persoalan. Saya pikir kita punya data itu ya, ada 70-an yang sudah vonis mati, yang sudah inkrah itu lebih dari 10, yang dilaksanakan eksekusi baru 1, 2, 3 orang. Jadi lainnya kemana semua ini? Apa? Ya dulu kalau kami kan pernah audiens kepada Pak Jaksa Agung dulu. Ya segera sampai hari ini segera hanya 2-3 orang. Jadi tidak salah dong kalau banyak yang mengatakan kalau besok ternyata Corby bebas, istimewa sekali Corby. Ya. Apa pengaruhnya diplomasi Indonesia? Saya ganti, misalnya berapa kuat sih Pak Yani, Pak Ansar, pengaruh Australia dalam diplomasi terhadap Indonesia sehingga mampu misalnya menekan masuk ke kasus-kasus seperti Corby? Tergantung pemimpinnya. Pemimpin kita atau pemimpin sana? Pemimpin kita dong. Pemimpin kita. Kita kok ngurusin orang, yang kita uruskan diri kita. Maksudnya dong. pemimpin kita ya pemimpin kita nah presiden lah sekarang ini. Kalau mau bicara itu nggak tergantung maksud kita ini berdaulat nggak sebagai negara berdaulat nggak kita di bidang politik, ya kan? Berdikari nggak kita dalam bidang atau ada bargaining? Saya nggak tahu juga ada bargaining apa masalah menyangkutnya bargaining apa yang mau dibargainingkan dengan. Saya nggak tahu kalau ada hal-hal ada yang petinggi-petinggi ini menyimpan juga kebusukan tertentu pada masa-masa lalu di Australia, kita nggak paham juga. Jadi bisa saja barter perkara kan? Bisa juga, bisa seperti itu. Oleh karena itu yang harus dilacak sesungguhnya di balik ini semua. Saya boleh sedikit ya. Ini oke. Itu di balik apa namanya ide untuk membebaskan bersyarat. Tapi ada satu hal yang kita harus tahu bahwa ini ada undang-undang yang dilanggar. Ya, pembebasan bersyarat. Ya, pembebasan bersyarat itu orang itu keluar umpamanya. Dia kan belum bisa pulang. Corby ini masalah. Dan dia sudah izin tinggal sudah habis. Mau tinggal di mana dia? Overstay kan? Overstay. Kalau orang overstay itu masuknya ke detention home rumah ya. Itu untuk bermasalah imigrasi. Ini pidana. Jadi di sini ada undang-undang ditabrak sendiri. Jadi ya membebaskan penabrak sendiri. Harusnya mengamankan undang-undang malah melanggar undang-undang itu sendiri. Ditegur dong DPR. Kita tegur terus. Cuman lemahnya DPR itu kita tegur kan tidak punya hak untuk melakukan eksekusi dan kita fungsi kita pengawasan. Ini kan hanya seorang Corby. Ini kan istimewaan di situ sebetulnya. Ya, dipaksakan seperti ini sehingga nanti jadi apa namanya kayak bumerang ini. Jadi bisa jadi presiden buruk terhadap kasus lainnya. Oke. Apa kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana terkait soal ini? Kita simak grafik berikut ini. Ini persoalan hukum. Mereka tidak bisa menyetir saya dan Pak Menteri untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Corby. No way. Pertimbangannya hanya hukum. Tegas loh Pak, no way loh Pak. Pasar komentarnya Pak. Itu bagus kalau dia konsisten kan. Saya faktanya kalau konsisten. Kalau konsisten. Nanti kita lihat besok juga dong ya kan. Tapi kalau misalnya besok itu bebas, apakah itu bukti tidak konsisten Pak? Kan ada pertimbangan-pertimbangan lain juga Pak. Pertimbangan apa kira-kira? Ya saya tidak tahu. Yang tahu cuma menteri, wakil menteri atau presiden gitu kan. Jadi kan inilah istimewanya sebetulnya seorang Corby. Australia. Nah itu Australia. Seorang Corby dari Australia ya. Saya kira orang Australia sendiri juga nggak senang ada seperti ini. Iya, sebenarnya bukan soal Corby-nya, tapi apa yang dia bawa ke sini itu kan bisa membawa mudarat bagi bangsa Indonesia kan. Tadi Pak Yani bilang 50 orang Pak 50 per hari meninggal. 5 juta orang. Iya. Ratusan triliun uang. Oke, tapi kita tidak serta-merta boleh nyalakan Corby saja kan. Kita tidak bisa nutup mata, banyak juga. Itu yang saya kemukakan tadi. Ada yang sudah dihukuman mati pada waktu itu kan, tapi yang mendapat juga. Kita ingat kasus yang dulu ada Olah. Sama si Denny itu kan dapat juga fasilitas yang kita kritik juga. Corby 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun diskon lagi ya kan. Banyak kasus. Ternyata Olah di dalam juga dia masih mengendalikan. Freddy di Bandung kan? Freddy Budiman. Begitu banyak. Itu hanya di Jakarta. Berapa banyak di seluruh Indonesia. Kasus-kasus namanya narkotika ini adalah yang mayoritas ini seharusnya Wamen kan paham. Penghuni lembaga pemasyarakatan rutan kita itu di atas 50% ada yang terlibat kasus narkoba. Kalau kita mau pilih, ada yang betul-betul mereka yang seharusnya direhabilitasi, tetapi mereka tidak direhabilitasi. Ya, sekarang dikriminalisasi kan. Tapi kan ada yang seharusnya memang kita hukum, ya kan? Tapi dengan pola-pola rehabilitasi. Ini yang kebalik-balik ini. Asesmennya itu kadang-kadang jadi rekayasa. Pak Ansar, kalau narapidana narkoba ternyata memiliki kelakuan baik selama dalam tahanan, boleh kan? Ada aturan kan itu. Ada aturan. Aturannya seperti apa? Ya tanya sama mereka sebetulnya. Tapi kan begini, kita kembali lagi bahwa dia masuk itu karena apa dulu? Ya kan? Karena kejahatan yang dilakukan itu kejahatan kemanusiaan sebetulnya kan. Itu kemanusiaan kan Pak, yang melibatkan banyak sekali korban itu kan. Itu harus ditimbang-timbang lah. Ya. Tapi kalau dia sudah divonis
vonis mati dan sebagainya, itu harusnya kan langsung dieksekusi. Jadi kalau masih ada vonis yang tidak mati, itu ternyata ada pertimbangan lain. Nah, itu pun sebetulnya sudah suatu keringanan buat dia. Tapi masa presiden tidak mempertimbangkan sejauh itu sih sampai mengeluarkan kepres? Presiden itu bagaimana masukan dari bawah. Jadi masukan dari bawah ini yang betul-betul harusnya juga pertimbangan harus artinya kalau Anda berdua melihat bahwa sekalian yang harusnya bertanggung jawab, oke presiden ya, tapi di sini kan ada menteri hukum dan HAM. Menteri bidang teknisnya. Menurut saya presiden tidak diberikan input yang cukup banyak, ya kan, input yang cukup banyak karena presiden kan, apalagi kita dalam suasana bencana ini kan, dalam suasana bencana ini presiden seharusnya diberikan input pertimbangan-pertimbangan yang juga luar biasa. Seperti itu. Ada dasar hukum pembebasan bersyarat khususnya bagi Corby seperti apa, kita lihat tayangan grafik berikut ini. Yang jelas harus memenuhi dokumen bebas bersyarat, itu yang pertama. Kemudian surat pernyataan tidak akan melanggar hukum di wilayah Indonesia. Ada surat jaminan dari kedutaannya di Indonesia, dari kedutaan Australia, kemudian surat jaminan dari keluarga, ada surat pembebasan izin tinggal dari imigrasi, dan surat dari NCB Interpol tidak terlibat jaringan kejahatan internasional. Ini saja sudah tidak terpenuhi, tidak melanggar hukum, dia melanggar undang-undang keimigrasian keluar. Overstay gimana? Iya kan? Overstay ya. Banyak yang dilanggar. Banyak seperti itu. Ditabrak sendiri kan sebetulnya. Itu banyak sekali persoalan. Itulah yang kalau kenapa persyaratan ini diberikan hanya kepada Corby, kenapa kepada warga negara kita yang lain tidak diberikan dengan alasan-alasan yang lain, ya kan? Ini kan equality before the law-nya nggak sama ini. Kok warga negara asing anak emas kan? Warga negara ini sendiri kok tidak diberikan perlakuan yang sama. Seharusnya kalau mau menggunakan syarat-syarat berlakukan semua dong dengan tindak pidana yang lainnya. Emangnya pemerintah juga merhatiin warga negara kita yang di luar negeri? Enggak juga. Ya, berarti itu melanggar sebenarnya melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Melindungi tumpah darah. Tumpah darah tidak seluruh tanah Indonesia. Pak Asar, emang beratnya di mana Pak? Kalau teman-teman di Granat misalnya atau komponen masyarakat lain, ini kan harus melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat. Walaupun memang gempurannya berat sekali di sana sini. Apa kendala utama sebenarnya Pak? Begini ya. Kami ini kan sebetulnya terhadap kejahatan narkoba, kejahatan yang sophisticated, kejahatan yang extraordinary crime ini kan, ya kan, sebetulnya zero toleransi lah sebetulnya. Harusnya begitu. Itu saja. Kita minta bahwa komitmen moral dari seluruh aparat penegak hukum ini sama. Baru itu bisa jalan. Kalau tidak ada sedikit saja masuk angin, akan terjadi seperti ini. Jadi ini bukan ini toleransi namanya yang terjadi sekarang ini kan. Dan khusus pada ini kita mengikuti sekali ada apa sebetulnya. Kalau misalnya memang akhirnya besok terjadi pembebasan Corby, Granat mau ngapain Pak? Jangan ditanya, ini saya kira kita akan mewakili seluruh bangsa ya. Saya pikir Granat kan juga nggak bisa berbuat apa-apa juga. Justru itu pesan moral. Apakah langkah Granat bisa menangkap kan nggak mungkin juga bawa Granat ke sana Pak. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa bahwa kepercayaan kepada penegakan hukum ini makin berkurang, ya, terutama di dalam menyelamatkan anak bangsa sebagai akibat kejahatan narkoba ini. Dan ini kedepannya ini jadi presiden yang buruk. Ya, kalau presiden buruk, banyak nanti kasus-kasus seperti ini ya akan dipakai oleh para pejabat-pejabat ini untuk untuk membebaskan orang. Dia akan pasti. Kalau yang kemarin kok bisa? Sedangkan sekarang saja, Anda kan tahu sekarang ya bahwa peredaran narkoba di luar ini 67% dikendalikan oleh narapidana yang di dalam, ya. Jadi kalau ini nggak bisa dibebaskan, ikut jalan-jalan terus. Artinya salah satu upaya memutus mata rantai itu dengan dihukum mati semua pelaku-pelakunya. Emangnya mereka nggak mendidik Pak Yani? Misalnya waktu mereka di dalam itu kan mereka mengkader orang juga Pak. Ya, itulah makanya itu makanya prosesnya di hukumannya terlalu lama. Terus yang kedua tercampur baur. Disegerakan itu harus. Ya, kan akhirnya penjara penuh sama orang seperti itu. Yang seharusnya mereka hanya pengguna karena menjadi juga agen. Ya, naik kelas terus akhirnya. Karena mereka merasa dapat manfaat dari situ ya. Dan fasilitas komunikasi, telekomunikasi terlalu terbuka di sana. Sehingga mereka terus saja jalan. Iya. Apakah mau bikin seperti Alcatraz, taruh satu pulau sendiri? Nusa Kambangan kan sudah ada. Jebol juga kan. Saya setuju dari dulu harus ada ditempatkan tempat khusus. Kayak Pulau Galang sana itu kan Pulau Galang pengungsi Vietnam dulu kan. Oke. Semua hubungan komunikasi, telekomunikasi putuskan. Ya, baik. Enaknya jadi Corby tentu memiliki dasar hukum. Seperti apa? Kita lihat grafik yang berikut ini pemirsa. Berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2012, seperti yang tadi kita diskusikan bersama adalah pengurangan hukuman dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Dan ini adalah catatannya adalah Corby mendapatkan remisi 25 bulan sejak tahun 2006 sampai 2011. Jadi total diskon yang didapatkan oleh Corby adalah 25 bulan.
Saya tidak tahu diskon-diskon atau mungkin bonus-bonus lain seperti apa. Oke, Pak Asar, apa yang sudah dilakukan dong kalau sudah kayak gini? Saya hanya ingin mengingatkan ya seluruh bangsa ya, Pak ya. Khusus terhadap Corby ini ya. Pertama sudah gerasi. Ya, kedua remisi, sekarang penghukuman bersyarat. Ya, ini akal-akalan. Ini bagaimana caranya itu supaya dia bisa lari keluar saja. Ya, ini Pak, tapi yang akal-akalan ininya kan yang memberikan ya, kan? Tapi yang dilakukan itu kan sudah sesuai dengan aturan, Pak. Dia remisi boleh, gerasi juga boleh kan? Kembali lagi kalau komitmen kita ya terhadap kejahatan seperti kejahatan narkoba tidak ada itu toleransi seperti ini. Ya? Artinya ini kan semangatnya pemberantasan narkoba. Saya gitu kembalikan kan? Kembalikan. Ada tiga hal, tiga aspek sebenarnya. Aspek hukum ya. Sudah jelas aspek hukum tadi banyak sekali permainan di sini. Kemudian aspek kebangsaan kita. Kita ini sekarang melindungi bangsa kita sendiri. Kita melindungi bangsa sendiri. Ini justru melindungi bangsanya bangsa orang ya. Ya. Ketiga, tentu saja tadi terhadap apa namanya kejahatannya sendiri. Ya. Kita nggak bisa main-main seperti ini. Dan saya tetap mencurigai, Granat tetap mencurigai ada sesuatu hal khusus terhadap Corby ini. Ada apa-apanya? Ya. Apa itu Pak? Kira-kira Pak? Sesuatunya itu Pak? Sebab ini tadi perlakuan istimewa sejak awal sampai hari ini terhadap orang Corby yang warga negara Australia. Kecurigaan Bapak itu kira-kira apa misalnya? Coba dong dibagi ke kita. Orang kentut aja, baunya aja. Orang kentut aja masih sopan Pak. Dia keluar ruangan gitu kan. Ini kalau baunya udah tercium kemana-mana, sumbernya nggak jelas, bahaya. Nanti kita menduga-duga Pak Yani. Ini kan Presiden kepala negara, dia punya otorita ya kan untuk memutuskan ya kan hukum mati atau kasih grasi misalnya, remisi gitu kan. Kalau hukum mati bukan kewenangan presiden, itu pengadilan. Pengadilan ya kan, tapi dia mengawal bisa dong Pak. Seharusnya, semangatnya ke situ. Seharusnya kalau dia menggunakan ini pertanyaannya kenapa kepada terpidana orang Indonesia tidak diperlakukan sama. Betul. Tapi yang saya mau tanya beda Pak. Corby? Nah, itu. Tapi pertanyaan saya adalah begini, emangnya Corby siapa? Corby kan bukan anaknya presiden. Itu yang menimbulkan banyak spekulasi, asumsi, seuzon yang beredar di tengah masyarakat. Kalau seuzon di tengah Komisi 3 apa? Jangan-jangan ini kita tersandra. Mungkin ada pejabat-pejabat kita atau anak-anak pejabat kita yang bermasalah mungkin selama ini di Australia, kita kan juga nggak tahu, ya kan? Ya, kita juga nggak tahu siapa Pak Asar yang tahu tuh datanya. Mungkin ada anak-anak kita yang terlibat kasus narkoba juga pada waktu itu di Australia. Mungkin dia direhabilitasi, mungkin takut diancam oleh sindikat di sana. Kalau tidak bebaskan Corby, kami buka ini, mungkin orang tuanya bisa malu. Saya nggak tahu itu, mungkin BNN dengan Granat yang punya data itu. Iya. Saya hanya tahu bahwa ada sekelompok LSM ya hari ini dari mengupload ya kirim berita bahwa sebetulnya Corby tidak salah, katanya dia begitu. Kata siapa Pak? Kata mereka. Karena apa loh? Salahnya apa? Waktu dia mau berangkat dimasukin ganja itu di tasnya dia. Ada apa urusannya? Kan ditangkap di sini dia. Ya, jadi ini sudah mulai putar balikan ini apa namanya? Makin kemana-mana. Tujuannya cuma satu, bagaimana dia cepat pulang aja. Ini berbahaya. Dan ini saya ingin supaya melek lah kita ya Menkumham, ya pokoknya aparat penegak hukum yang punya kewenangan untuk ini hati-hati. Iya. Tapi saya menarik juga tadi statementnya Pak Yani, ya bisa jadi terjadi barter perkara gitu kan. Jangan-jangan misalnya anak saya misalnya karena saya punya otorita di sini gitu kan, saya bisa disandera oleh itu kan. Tapi artinya ini kan bisa jadi semalakama Pak. Kenapa kok hanya Corby dan Australia ya kan? Iya. Padahal banyak negara-negara lain juga ya kan. Warga negara kita juga mengalami sama. Kenapa tidak dilakukan equal? Kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Berarti Corby punya bargaining position yang cukup tinggi. Saya kira bukan Corby-nya. Corby kan di dalam. Jaringan Corby-nya ini yang menekan ini pasti. Ya kan Corby di dalam ya. Tapi kan jaringannya tetap di luar. Jaringan ini menurut saya jaringan mafia ini jaringan mafia sindikat internasional. Sindikat internasional ini jangankan aja negara aja bisa diacak-acak. Kolombia, ya kan? Apa kita mau dia bisa ganti presiden? Ya, apa mau dulu di daerah mana juga? Kolombia juga presiden ditembak oleh ini kan? Zaman tahun 80-an ya kan? Nah, apa kita mau negara kita ini menjadi negara gangsternya, ya kan? Gangsternya para peredaran narkoba. Lama tahun kalau kita permisif, kita betul-betul tidak ada aware, kita tidak tegas menerapkan hukum. Jangan Pak, jangan. Biasanya cara-cara seperti itu adalah penggunanya, bandarnya bisa masuk lewat sistem kan? Bisa saja dia masuk ke kementerian atau mungkin saja masuk ke istana. Maka istana boneka kan bisa gitu. Bisa juga dia nanti hati-hati juga di partai politik. Ya kan nanti tambah dia sadari nanti ada sumbangan-sumbangan ya kan? Untuk kegiatan pemilu ini nggak tahu uangnya dari uang narkoba, ada deal-dealan atau LSM yang ada di Indonesia ini ya kan? Ya teriak-teriak dia seperti tadi
Ya buktinya kan udah mulai mempersoalkan beberapa LSM. Ini ada sindikat, ini adalah sindikat internasional, uangnya tanpa batas. Unlimited uangnya. Saya boleh sedikit. Hari ini saya diwawancara oleh satu TV Australia tadi ya. Dia hanya mengikuti proses yang terakhir. Ini gambling ini kan. Pertaruhan sebetulnya. Pertaruhan tinggal besok nih. Nah, pertaruhan. Hanya orang seperti Corby harus diikuti oleh satu tim dari Australia. Ini apa? Ya kan? Ini kan question mark yang hebat benar berarti ya. Tidak ada apa-apa. Corby 4,5 kilogram aja. Tapi apa dibalik ini? Tapi kalau kita lihat sejarah Corby ini kan dia di Australia kan orang tuanya kan sudah bermasalah juga di sini ini. Maka itu. Ini TV Australia banyak sekali hanya untuk ini seorang Corby. Itu bukan sebagai upaya intervensi atau menekan Indonesia kan dengan mengirimkan bisa juga. Ini tergantung kita. Negara kita ini betul-betul mau berdaulat tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya membuka ruang untuk diintervensi ya diintervensi terus menerus. Tapi Wamenkumham Denny Indrayana sudah menegaskan Pak Yani Pasar bahwa no way, itu semua pertimbangannya hukum, tidak ada intervensi atau jadi kalau bahasanya Pak Sawi Marif, Buya Sawi Marif ini pecah kongsi antara pernyataan dengan kenyataan. Oh, bukan menteri sama wamennya bukan pecah kongsi, ini antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataannya no way tapi faktanya ada, ya kan? Ini kan pernyataannya 2006 zero toleransi, remisi diberikan. Itu kan kita bicara masalah fakta-fakta. Tapi kan besok baru finalnya Pak, baru kita tahu. Kita lihat aja nanti. Kalau tidak terjadi ya alhamdulillah kan. Ya kita harapkan Pak Menteri malam ini istiqoroh, atau dulu untuk memutuskan mudaratnya dan manfaatnya mana yang kalau tidak jadi aman lah. Tapi kalau jadi apa yang akan kalau dilakukan? saya hukuman 20 tahun itu saja sudah terlalu ringan. Harusnya hukuman mati. Kalau Anda melihat Pak Yani, Pak Asar, semangatnya pejabat kita nih khususnya ya, Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah sudah on the right track? Saya melihat pada hal-hal tertentu mereka bersemangat over. Ya kan, coba kalau lihat perkara korupsi. Ya mereka begitu ketat betul, seolah-olah betul anti korupsi ya kan. Bahkan korupsi itu kadang-kadang mereka terkategorikan kena administratif. Orang korupsi yang kena administratif dan juga tidak punya motif untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, tapi kasus ini kok mereka menjadi permisif betul. Jadi pilih kasih nih. Itu yang saya kemukakan tidak. Atau cuma sama Corby saja. Iya, kenapa dia tidak terapkan hal yang sama ini kepada terpidana-terpidana yang lain? Itu yang menurut saya tidak sama. 3 extraordinary crime, itu kan teror, korupsi, narkoba. Sama kan ini? Oke. Bapak-bapak sekalian, kita tidak usah menduga-duga dulu akan seperti apa keputusannya, tapi tentu Anda berdua dan masyarakat juga berharap tidak menjadi presiden buruk bagi kasus berikutnya. Pak Asar, dalam kondisi seperti sekarang ini, apa yang bisa dilakukan oleh Anda dan teman-teman komponen masyarakat lain? Kami menghendaki sebetulnya ya, adanya komitmen moral yang sama sebetulnya ya dalam menghadapi kejahatan dari siapa? Ya dari semua, terutama para penegak hukum dan komitmen moral itu ditunjukkan dengan apa Pak bentuknya? Hukuman seberat-beratnya, laksanakan hukuman mati. Itu sudah jelas kan, kalau sudah dihukum mati laksanakan ya. Kemudian tidak ada toleransi kepada hal-hal seperti ini. Dan saya mengerti BNN sekarang ini programnya sekarang dikriminalisasi kan. Dia sekarang utamakan pada penolong korban. Tapi hati-hati dalam pelaksanaan prakteknya ini, asesmen kepada ini bisa dimanipulasi oleh nanti BNN jadi ini dong, Kementerian Sosial dong. Kasihan begini. Ini sudah menggebu-gebu dengan begini ya. Tapi di satu sisi pencegahan dan pemberantasannya nanti bisa kendor juga, bisa tertinggal, nggak boleh. Harus sama, ya. Law enforcement-nya. Law enforcement dengan menolong korban itu harus sama. Jadi saya tahu tahun ini kita akan kemudian undang-undang hari anti narkotik kemarin fokusnya kepada itu, menolong korban kan. Tapi jangan lupa selain menolong korban tetap memberantas kejahatan ini. Mampu nggak Pak Yani? Sebenarnya mampu, tinggal komitmen kita saja. Pertama komitmen kita itu ada betul-betul kita menegakkan law enforcement yang betul. Yang kedua kita menghimbau kepada hakim-hakim, baik hakim itu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kalau sudah jelas membawa dan batas-batas yang di luar toleransi, ya kan. Kalau ganja satu janganlah orang dihukum juga, ya kan. Ya kan, hukum berat, ya kan. Tapi kalau seperti itu, apalagi dia bagian dari jaringan sindikat itu, tidak ada kompromi hukumannya hukuman jaringannya mati. Yang harus diberangus. Jaringannya hukuman mati sampai ke akarnya. Sampai ke akar. Yang kedua adalah segera kita kemarin lagi rapat dengan BNN itu memberikan fasilitas betul, mendorong betul untuk BNN membuka panti-panti rehabilitasi di seluruh Indonesia ini supaya penjara kita juga tidak over kapasitas. Yang mereka memang terindikasi adalah pengguna
diobati dia, diobati. Tapi mereka yang terindikasi antara pengguna dengan pemakai dan bagian juga jaringannya itu harus dipisah. Nah, oleh karena itu memang ini dibutuhkan betul adalah moral yang cukup bagus oleh institusi penegak hukum ini. Jangan sampai ada moral hazard yang mencampur baurkan untuk kepentingan uang, kepentingan bisnis orang yang seharusnya direhabilitasi, dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, orang yang seharusnya masuk di dalam penjara, orang yang seharusnya dihukum, tapi dia masukkan direhabilitasi karena uang. Karena nanti jangan sampai juga panti rehabilitasi terbalik-balik dan hanya orang yang punya uang lah yang mampu masuk di panti rehabilitasi. Ini jadinya kalau mereka pengguna kemudian masuk penjara malah masuk training center malah jadi ahli ya Pak ya. Jadi ahli. Bapak-bapak, ada satu kekhawatiran nih, ketika aparat tidak mampu menegakkan hukum, law enforcement tidak bisa ditegakkan, masyarakat menjadi acuh tak acuh dan antipati terhadap situasi seperti ini. Ini kan lebih bahaya Pak. Bahaya. Itu yang saya takutkan terjadi social disobedience kan itu. Bisa kan. Bisa hukum rimba nanti yang berlaku. Ya janganlah Pak. Dan komponen masyarakat juga seperti kita menghimbau lah melalui berita satu dialog hari ini, mudah-mudahan Pak Menteri kita menonton ya kan, Pak Amir Samsudin, saya kira timbang-timbang lah. Bapak telepon dong Pak Amir Samsudin. Kita sudah sampaikan juga pada rapat kerja timbang-timbang dulu. Apa kata Pak Amir ketika itu? Ya kita lihat. Pak Amir itu kan orang yang bijak, jadi bisa juga berpikir yang saya kira bisa betul-betul yang untuk menyelamatkan bangsa ini. Tidak. Masih banyak anak bangsa kita yang kita mau selamatkan, pikiran bagaimana TKI kita yang di luar ya kan, seperti itu. Ya kalau gitu biar pertimbangannya lebih oke, selain Pak Amir akan istiqoroh, kita doakan juga lah sama-sama. Betul insyaallah. Paling bukan cuma doa tapi ditelepon terus Pak. Kuncinya kita tidak boleh toleransi, tidak boleh permisif, kita boleh tinggal diam terhadap narkoba ini. Lingkungan pun kita harus saling mengontrol. Kita harus mencurigai orang datang baru, tidak hanya terorisme yang harus dicurigai, tapi ada jangan-jangan sindikat dari narkoba ini seperti itu. Dan memang keluarga sangat penting di sini. Anak-anak kita juga harus kita perhatikan kalau ternyata dia perilakunya sudah mulai menyimpang, ya kan, itu juga harus, orang tua pun harus peduli terhadap anak-anak. Sekarang ini begitu canggih, ditemukan lagi oleh BNN jenis baru narkoba yang belum ditemukan sebelumnya, jenis yang warna-warni. Yang warna-warni. Bahkan sampai ke daerah-daerah. Kayak nano kan. Iya, benar. Hati-hati, ada 26 yang belum masuk undang-undang, itu hati-hati. Jadi betul. Harusnya harus berani lah untuk. Dan kita sebagai penyelenggara negara, sebagai aparat, saya menghimbau juga kawan-kawan DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, jangan juga ini mengkonsumsi hal-hal seperti ini. Banyak juga kepala desa juga ada juga yang mengkonsumsi. Tapi tetap semua juga butuh keteladanan kan. Dengan kasus ini bisa menjadi contoh keteladanan bagi semua. Baik, semua. Dan diri kita wajib menjadi teladan. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nanti Bapak telepon lagi Pak Amir Samsudin ya. Semua anggota DPR seperti beliau ini. Amin. Anggota dan caleg juga nih. Saya Sumsel. Ini iklan ini, nggak boleh nih. Pak Yani terima kasih Pak ya. Bukan iklan pemberitahuan. Sampai ketemu. Pak Nasar terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak.